Kamu masuk dan lolos ke tahap training, tapi kamu masih bingung, kira-kira apa aja sih yang dilakukan saat training? Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Mr. DPA Channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang apa-apa aja sih yang dilakukan saat teman-teman sekalian sudah masuk ke tahap proses seleksi kerja, khususnya udah masuk di tahap training nih teman-teman. Jadi jangan lupa disimak sampai akhir ya teman-teman. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari video aku. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat bagi para teman-teman sekalian yang sudah masuk dan lolos ke tahap training. Jadi ini merupakan tinggal satu tahap terakhir buat teman-teman langsung bisa nantinya bekerja di perusahaan tersebut teman-teman ya. Tapi di sini pokok pembahasan saya fokus ke perusahaan retail teman-teman ya, baik di Indomaret maupun di Alfamart teman-teman. Karena prosesnya hampir sama dan tidak beda jauh teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa saja sih yang dilakukan saat training, teman-teman wajib tahu dulu nih apa itu training dan prosesnya itu apa saja sih. Oke, jadi training ini merupakan salah satu tahapan di mana teman-teman nantinya akan diberikan pelatihan tentang pendalaman dari job desk tersebut teman-teman. Dan juga di sini juga teman-teman akan diberikan panduan tentang bagaimana cara bekerja yang baik, terus juga budaya perusahaan, identitas perusahaan. Teman-teman di sini semuanya akan dipelajari, atau bahasa gampangnya gini deh, teman-teman disekolahin lagi sama perusahaan, kayak gitu teman-teman. Dan ya setelah teman-teman mengetahui tentang apa itu sih training, selanjutnya teman-teman ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman melaksanakan proses training. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan sebelum teman-teman melaksanakan proses training. Jadi yang pertama yang harus teman-teman siapin adalah pakaian. Biasanya saat teman-teman udah diumumin nih, udah lolos ke tahap training, teman-teman akan dikasih tahu tentang pakaian apa yang wajib dipakai saat training. Biasanya sih baju kemeja putih, kemudian untuk sepannya celananya itu disesuaikan teman-teman ya. Biasanya kalau di Indomaret itu menggunakan sepan warna biru teman-teman, biru doger seperti itu. Oke, yang selanjutnya atau yang kedua yaitu teman-teman wajib yang namanya menyediakan alat tulis teman-teman, seperti buku, pena, pensil, itu wajib teman-teman bawa. Yang namanya kita juga mau belajar ya teman-teman. Jadi segala sesuatunya harus dipersiapkan sedetail dan selengkap mungkin teman-teman. Dan yang ketiga, ini sangat wajib ya teman-teman. Wajib teman-teman miliki. Untuk melakukan proses training, teman-teman harus memiliki kondisi tubuh atau badan yang sangat fit. Karena untuk training ini biasanya kita membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman, baik seminggu maupun 10 hari teman-teman. Jadi teman-teman wajib namanya menjaga kondisi kesehatan tubuh. Jadi jangan lupa untuk tetap sehat selalu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, setelah teman-teman mengetahui tentang hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan training, sekarang saatnya teman-teman melaksanakan training. Jadi tahapan training ini teman-teman dilaksanakan kurang lebih selama 1 minggu ataupun selama 10 hari teman-teman. Yang dimana untuk 3 hari atau 2 harinya teman-teman langsung akan melaksanakan yang namanya OJT atau on the job training. Teman-teman akan langsung terjun ke lapangannya teman-teman untuk mengimplementasikan ataupun mempraktekkan materi-materi yang udah teman-teman pelajari selama di training center. Selanjutnya kira-kira teman-teman tahu gak sih apa aja yang dilakukan saat teman-teman melakukan proses training? Jadi yang pertama biasanya teman-teman akan diberitahu tentang sejarah perusahaan ataupun budaya-budaya dari perusahaan tersebut. Jadi teman-teman wajib yang namanya disimak dan dicatat ya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan. Jadi ini kan merupakan profil dari perusahaan yang sangat-sangat penting untuk seorang karyawan mengetahui ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya dan wajibnya teman-teman mengetahui dan mengingatnya ya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya biasanya teman-teman akan diberikan kuis teman-teman, baik pre-test maupun post-test. Biasanya kuis-kuis ini dilakukan saat awal sebelum memulai training dan
ataupun sebelum mulai materi teman-teman ya. Nanti untuk post testnya itu akan diberikan sama trainer itu di akhir teman-teman, untuk mengevaluasi materi yang sudah diberikan nantinya, seperti itu. Yang selanjutnya yang biasanya teman-teman lakuin saat training adalah pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana maupun alat-alat teman-teman ya. Jadi alat-alat yang akan teman-teman gunakan saat bekerjanya nanti biasanya akan diberitahu tentang tata cara penggunaannya, baik seperti komputer teman-teman ya. Biasanya kan teman-teman akan diajari bagaimana cara menggunakan pos kasir teman-teman, seperti itu. Dan di proses ini juga aku saranin teman-teman buat memahami dengan saksama ya teman-teman, karena untuk menggunakan pos kasir ini kan sangat penting teman-teman ya, apalagi ya teman-teman yang mendaftar sebagai posisi store crew atau operasional di toko. Jadi otomatis teman-teman nantinya saat bekerja akan banyak juga menggunakan pos kasir ini teman-teman untuk melayani konsumen. Jadi teman-teman wajib disimak dan dipahami ya teman-teman. Yang selanjutnya biasanya teman-teman akan diberikan pembekalan tentang bagaimana tata cara bekerja yang baik teman-teman, ataupun teman-teman secara tidak langsung diberikan tata cara, baik misalnya cara mendisplay yang baik, mendisplay produk teman-teman ya. Seperti itu akan diajarin sama trainernya teman-teman. Jadi di tahapan ini juga tidak menutup kemungkinan teman-temannya, teman-teman wajib menguasainya, seperti itu. Oke, dan yang terakhir, aku akan memberikan tips and trick supaya teman-teman bisa melewati tahapan training ini dengan mudah dan dijamin lolos nantinya ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama, teman-teman wajib yang namanya menjalani proses training ini dengan sungguh-sungguh. Dan jadi alangkah baiknya dari mulai proses awal, teman-teman harus tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Kemudian yang kedua, pahami setiap materi ataupun arahan yang diberikan oleh trainer teman-teman. Ini juga sangat berpengaruh nantinya terhadap penilaian saat kelulusan nantinya. Apakah teman-teman akan lolos menjadi karyawan atau tidak. Jadi alangkah baiknya teman-teman wajib yang namanya memberikan pemahaman ya teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman wajib yang namanya terus semangat di dalam proses training ini. Jalani aja teman-teman, pokoknya dijalani dengan sungguh-sungguh dan niat, karena niat kita kan mau bekerja ya teman-teman ya. Jadi jalani dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, seperti itu teman-teman. Dan ya sekian, itulah tadi video dari saya teman-teman tentang tahapan apa saja sih yang harus teman-teman lakukan saat training, kemudian tips and trick supaya lolos saat training teman-teman ya. Jadi jangan lupa seperti biasa untuk di like, comment, and subscribe video ini. Dan ya teman-teman, aku juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang mau bertanya baik tentang seputaran rekrutmen kerja, boleh banget nih untuk DM Instagram aku, karena beberapa orang dari teman-teman sekalian itu banyak juga yang DM. Dan nanti buat teman-teman yang kurang paham, boleh banget tuh untuk DM Instagram aku ya. Nanti insya Allah akan aku balas satu persatu teman-teman ya. Dan ya sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.